Hai anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Kita akan belajar tema 3G, perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 3, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika. Sebelum kita belajar, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia yang telah kita terima. Kemudian kita persiapkan diri kita untuk belajar dan juga buku tematik kita tentunya ya. Ayo, mari kita belajar. Ayo membaca. Jika sakit gigi. Jika sakit gigi saat ibu dan ayah tidak ada di rumah. Jika tidak tahu cara untuk menghilangkan rasa sakit giginya. Jika kemudian menelepon Paman Danu. Paman Danu adalah seorang dokter gigi. Halo, selamat sore. Di sini Cika. Bisakah saya berbicara dengan Paman? Hai Cika, ini aku Dewi. Apa kabarmu? Hai Wi, aku sedang sakit gigi. Paman Danu ada? Ayah ada? Tunggu sebentar, aku panggilkan dulu. Halo Cika, ada apa sayang? Paman, aku sakit gigi. Ayah dan ibu tidak ada di rumah. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit gigiku? Apakah sudah lama kamu sakit gigi? Tidak Paman, baru saja sewaktu aku makan siang. Tidak begitu sakit, tapi menggangguku. Walaupun tidak begitu sakit, kamu harus periksa ke dokter. Tetapi karena orang tuamu tidak ada di rumah, sementara kamu bisa mengurangi rasa sakit gigimu dengan berkumur-kumur air hangat yang dicampur garam. Baik Paman. Nanti jika ayah dan ibumu sudah pulang, beritahukan bahwa kamu harus segera ke dokter gigi. Jangan lupa, setelah sembuh, rawatlah gigimu baik-baik dan rajinlah menggosok gigi. Baik Paman, semoga sakit gigimu cepat sembuh. Sampaikan salam untuk kedua orang tuamu ya. Baik, pesan Paman akan Cika sampaikan. Terima kasih Paman. Ayo lakukan. Saat berbicara di telepon, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Perhatikan kalimat yang baik dan tidak baik yang diucapkan saat berbicara di telepon. Baik diucapkan. Bolehkah saya berbicara dengan Koko? Tidak baik diucapkan. Panggilkan Koko dong. Baik diucapkan. Dengan siapa saya bicara? Tidak baik diucapkan. Siapa ini? Baik diucapkan. Saya Rima, teman sekolah Koko Om. Tidak baik diucapkan. Ini temannya Rima. Baik diucapkan. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Tidak baik diucapkan. Sudah ya, aku bosan nih. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih pada akhir percakapan. Untuk mengakhiri pembicaraan, ucapkan pula salam.
Setelah menyaksikan video membuat kartu pos, maka tugas anak-anak kelas 3 adalah tugas SBDP di Google Classroom, membuat kartu pos tanpa perangko. Anak-anak bebas berkreasi dan berimajinasi kartu pos seperti apa yang ingin kalian buat. Kalian bebas berkreasi menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Kerjakan tugas SBDP membuat kartu pos tanpa perangko, fotokan, dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasan. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut ini. Sejarah penemuan telepon. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat, tanpa jeda atau tertunda. Pada telepon terjadi pengubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1870-an atas jasa orang-orang seperti Antonio Meucci dan Alexander Graham Bell. Percobaan penggunaan telepon dilakukan oleh Alexander Graham Bell bersama asistennya Thomas Watson. Kata pertama yang dikirimkan adalah, "Watson, datanglah kemari, saya membutuhkanmu." Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk sehingga menjadi seperti apa yang ada pada saat ini. Bahkan, jaringan kabel telepon telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit, kita dapat menelepon dari mana saja dengan telepon genggam. Ayo mengamati. Perhatikan permukaan corong yang digunakan untuk membuat telepon sederhana. Berapakah keliling permukaan corong itu? Yang dimaksud keliling permukaan corong adalah jumlah panjang sisi-sisi permukaan corong tersebut. Permukaan corong berbentuk segitiga seperti pada gambar di sebelah kanan. Untuk menghitung keliling permukaan corong, kita hitung jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk permukaan corong tersebut. Caranya, susun batang korek api di sekeliling permukaan corong seperti gambar di sebelah kanan. Hitung banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong. Banyaknya batang korek api yang mengelilingi permukaan corong adalah 9. Jadi, keliling permukaan corong adalah 9 batang korek api. Ayo berlatih. Hitunglah keliling benda-benda berikut. Pada sisi paling atas dari buku terdapat 6 batang korek api. Pada sisi sebelah kanan dari buku terdapat 4 batang korek api. Pada sisi bawah dari buku terdapat 6 batang korek api. Pada sisi kiri dari buku terdapat 4 batang korek api. Kemudian kita jumlahkan 6 batang korek api ditambah 4 batang korek api ditambah 6 batang korek api ditambah 4 batang korek api. Hasilnya adalah 20 batang korek api. Maka keliling dari buku adalah 20 batang korek api. Dari contoh cara menghitung keliling dari suatu benda menggunakan batang korek api, Ibu yakin kalian tentu dapat mengerjakan soal nomor 2, 3, dan 4. Terima kasih anak-anak kelas 3. Tetap semangat belajar ya. Salam dari kami, Bu Ros,
Bu Lina, dan Bu Borna. Sampai jumpa.